Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurpadin Irfan. Saya dari kelas 3B Sistem Informasi dengan NPM 2410631250028. Di video kali ini saya akan membahas sebentar. Ada notifikasi ulang. Anda di film. Anda di film. Tapi bohong. Halo semuanya, selamat datang kembali. Di video kali ini saya akan membahas mengenai sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu financial technology atau yang lebih populer disebut dengan vintage. Jadi, vintage adalah gabungan antara teknologi dan layanan keuangan. Jika dulu untuk melakukan transaksi keuangan, kita harus datang ke bank, antri panjang, atau menyiapkan uang tunai. Maka sekarang kamu bisa sekarang semua itu bisa dilakukan hanya melalui dengan sebuah smartphone, mulai dari transfer uang, pembayaran tagihan, belanja online, bahkan investasi. Semuanya bisa diakses dalam satu genggaman saja. Salah satu contoh nyata vintage yang ada di Indonesia adalah Dana, aplikasi dompet digital yang mungkin sebagian besar dari kita sudah menggunakannya. Dana pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 2018 dan sejak saat itu terus berkembang jadi salah satu platform pembayaran digital terbesar. Dana bukan hanya sekedar aplikasi untuk menyimpan saldo dan membayar belanjaan, tapi juga bagian dari transformasi gaya hidup masyarakat modern. Misalnya, kita bisa bayar listrik, air, BPJS, pulsa, hingga belanja di minimarket tanpa harus bawa dompet fisik. Semuanya serba digital, cepat, dan praktis. Kenapa aplikasi seperti Dana itu begitu penting? Jawabannya itu ada pada efisiensi dan inklusi keuangan. Dari sisi efisiensi, Dana membuat transaksi lebih cepat, aman, dan mudah dilacak. Kita bisa langsung cek riwayat transaksi tanpa repot menyimpan struk ataupun kertas. Dari sisi inklusi keuangan, Dana membantu masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki rekening bank untuk tetap bisa mengakses layanan keuangan digital dengan hanya bermodalkan nomor HP dan KTP. Seseorang bisa membuat akun dan mulai menggunakan dompet digital. Hal ini tentu sangat bermanfaat terutama di Indonesia yang wilayahnya sangat luas. Tidak semua daerah punya akses mudah ke bank, tapi hampir semua orang mempunyai smartphone. Yang artinya dengan vintage seperti Dana, semakin banyak masyarakat bisa masuk ke dalam sistem keuangan modern. Selain itu, Dana juga sangat memperhatikan keamanan transaksi, teknologi enkripsi, PIN, biometrik, dan sistem verifikasi berlapis membuat pengguna merasa lebih tenang. Apalagi dengan adanya fitur Money Back Guarantee, jika terjadi kesalahan transaksi, saldo bisa dikembalikan. Tidak berhenti di situ, Dana juga mendukung perkembangan ekonomi digital Indonesia. Banyak kok UMKM yang terbantu karena bisa menerima pembayaran digital lewat Dana. Bayangkan, pedagang kecil yang biasanya hanya menerima uang tunai, sekarang bisa punya QRIS Dana dan melayani pembeli dari berbagai kalangan. Ini membantu mereka bersaing di era yang serba digital. Jadi,
dari perubahan tersebut. Nah, jadi seperti itulah kata-kata pembukanya. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita akan mereview aplikasi financial technology Dana tersebut. Dan oke, seperti biasa ada di sebelah saya ya. Kita masuk ke dalam aplikasinya sebentar. Oke teman-teman, jadi sekarang bisa dilihat saya sudah masuk ke dalam aplikasi. Dan pada halaman awal ada sebuah poster dari Dana Posko Bantuan Keliling. Oke, kita bisa close ini. Dan ada beberapa tampilan. Yang pertama ada beranda, yang kedua ada navigasi, yang kedua ada pay, yang ketiga QRIS, lalu ada dompet dan profil kita. Di halaman utama ini cukup simpel teman-teman. Di sini kita dapat saldo kita. Di sini saya saldonya 301 perak. Dan jika khawatir melihatnya di tempat umum ataupun tidak mau dilihat orang, kita bisa meng-close-nya dengan menekan tombol mata seperti ini. Nah, oke. Lalu ada 4 fitur utama, yakni pertama isi saldo, yang kedua minta, yang ketiga kirim, yang keempat pesan. Mari kita coba fiturnya satu persatu. Yang pertama isi saldo. Untuk Dana ini kita bisa mengisi saldonya melalui transfer bank. Lalu ada dengan uang tunai yang bisa dilakukan di berbagai minimarket seperti Alfamart, Indomaret, Alfamidi, dan Danauson dan sebagainya ya. Lalu bisa juga menggunakan kartu debit ataupun aplikasi e-money yang lain. Oke. Lalu lanjut kita ke bagian minta ya. Di bagian minta ini kita bisa mengirimkan link, misal kita mau patungan nih atau minta bayaran. Nanti kita kirim link aja ke sini tuh. Langsung kita bisa menambahkan tentukan jumlah, lalu bagikan kepada orang yang ingin kita minta uang tersebut. Lalu ada kirim, fitur kirim di sebelah minta, fitur ketiga ya. Nah, dimana kirim itu kita mengirimkan saldo kita, bisa itu ke bank, ke sesama Dana, ataupun e-wallet, bahkan tarik tunai pun bisa. Maaf sebentar. Dan ada Dana kaget juga buat kalian yang suka gift-gift ya. Oke, lanjut kita ke pesan. Di pesan ini ada notifikasi yang dimana termasuk riwayat transaksi. Seperti di sini banyak sekali notifikasi ya. Oke, sebentar. Lalu lanjut di sini ada di bawahnya ada banyak sekali fitur ya. Mulai dari transfer, top up dan layanan digital, tagihan seperti tagihan listrik, air, BPJS. Lalu ada pembayaran seperti pembayaran e-commerce, parkir, pendidikan. Lalu ada di bidang keuangan seperti ada emas, ada investasi, ada Dana Gold, Dana Plus. Lalu ada voucher game. Buat kalian yang suka top-up game juga bisa dilakukan di Dana seperti Steam, Roblox. Lalu Dana juga menyediakan mini games supaya tidak bosan. Ada seperti Keras Sakti Jumbo, Yo Games, Ski Games, Nobody Adventure. Namun saya belum pernah mencobanya. Mungkin kita akan coba nanti lain kali dengan waktu. Lalu ada gaya hidup deals seperti Halodoc, Tix ID. Jadi tidak perlu langsung otomatis. Jadi oke, dia akan langsung ke aplikasi Tix ID-nya. Lalu ada donasi dan layanan pemerintah seperti Samsat, PBB, pajak daerah, dan SIM dan sebagainya. Ketilang.
ini masih ada iklan-iklan dari Dana dan ada Dana Deals berupa diskon-diskon, promo-promo seperti itu lah ya. Oke, kita lanjut ke bagian aktivitas. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi aktivitas itu riwayat transaksi yang telah kita lakukan. Seperti saya ini baru saja dapat saldo dari Rewards sebesar 120, lalu sebelumnya saya top up untuk Steam ya 90.000, lalu ada isi saldo 200.000 dan sebagainya, yang dimana ini memudahkan pengguna untuk melihat arus kas keuangan pribadinya masing-masing. Dan di sini pun tertera ada bulan Juli, ada bulan Agustus, ada bulan September, hingga 3 bulan lah. Oke, lanjut di bagian tengah ada QRIS teman-teman, yang dimana kita bisa scan. Oke, Smart Buy. Oke, lalu ini ada QRIS kita sendiri ya, seperti itulah. Lalu kita masuk ke bagian dompet. Di dompet ini kita bisa menambahkan akun-akun bank ke dalam sini. Selain akun bank, kita juga bisa menambahkan investasi di sini seperti emas, Dana Gold, Dana Plus, Reward, Dana Games dan sebagainya. Oke, langsung lanjut ya. Kita masuk ke bagian profile. Gimana ya? Oke, ini untuk profile sendiri. Oke, ini adalah bagian profil saya, di mana nama saya Nurba Derban dan nomor telepon saya. Lalu lanjut, seperti halaman di awal tadi, ada saldo, dana cicil, ada emas, uang masuk, uang keluar, dan di sini keterangannya saya uang masuk 150. Lalu ada pengaturan profil dan sebagainya. Bisa cobain beberapa fitur. Sebentar, kita bakal cobain game. Oke, seperti Kerasakti Jumbo. Oke, apakah bisa kita mainkan? Oke, lanjutkan. Oke, sebentar, kita tunggu teman-teman ya, takut kelamaan. Mungkin kita bisa, yang paling saya sukai dari Dana yaitu bonus hariannya, yakni dari Rewards ya. Kalian bisa mendapatkan uang yang lumayan lah, 150 per hari dari Rewards. Bahasa gampangnya kita absen dapat uang. Kumpulkan 5 lencana dan menangkan cashback. Voucher game, ada voucher Mobile Legends, ada voucher e-wallet. Oke, lalu kita akan coba fitur transfer. Oke, ini ada fitur transfer kirim ke bank. Kita bisa kirim ke bank. Oh iya teman-teman, jadi untuk Dana ini kita dapat transfer ke bank gratis selama 10 kali transaksi. Oke. Lalu di top up Dana digital kita juga bisa beli pulsa dan data. Jadi kita tidak perlu lagi ke konter internet untuk membeli pulsa
e-commerce juga. Saya kadang suka beli Tokopedia, mulai dari Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Sosiola. Lalu ada keuangan, umumnya biasanya investasi seperti emas. Sebentar teman-teman. Oke, dan di sini langsung muncul ada mbak-mbak yang nawarin, yang bilang bahwa nabung emas gak perlu mahal, mulai dari 195 perak saja. Ya seperti inilah. Ini ada tradingnya, di mana ada grafik harga beli dan harga jual, dan kita bisa lihat frekuensinya dalam 7 hari, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan bahkan 1 tahun. Oke. Lalu ada dana bisnis. Apalagi yang bisa di-review ya. Lalu ada voucher games, dana games nih. Kita cobain dulu. Sekalian saya ngulik-ngulik lagi. Ada Roblox, ada Mobile Legends, ada apa ini? 8 ball pool, biliar ya, ada Call of Duty. Terus ada Rise of Kingdoms, ada Hago. Dan ini top up ya, ada Valorant dan ada video juga. Lalu ada voucher, ada PlayStation juga, PlayStation Store gift, Nintendo, Webtoon, Amazon, selain permainan ya. Oke, mungkin kita bisa lanjut. Wah, langsung muncul tuh PSN gift card. Oke. Di sini mini games. Lalu ada beberapa mini games. Oke, kita coba lagi ya. Yang keras sakti jumbo. Bisa tidak? Ini sudah 500. Waduh, ternyata sudah 60 guys. Mungkin kita benar-benar tidak bisa ini karena memori saya lumayan penuh ya. Lalu lanjut ke hidup. Ya bisa jawab sendiri. Oke. Ya mungkin itu saja fitur-fitur dari aplikasi Dana. Sekarang kita masuk ke bagian penutup. Nah, teman-teman, setelah kita membahas panjang lebar mengenai fintech dan khususnya aplikasi Dana, ada beberapa hal penting yang bisa kita simpulkan. Pertama, finansial teknologi seperti Dana ini bukan hanya soal kemudahan, tapi juga soal perubahan perilaku masyarakat. Kita yang tadinya terbiasa menggunakan uang tunai, ini semakin akrab dengan transaksi digital. Hal ini bukan hanya mempersingkat waktu, tapi juga membuat sistem keuangan lebih transparan dan efisien. Kedua, kehadiran Dana ini membantu mendorong inklusi keuangan, yang artinya semakin banyak masyarakat bisa terhubung dengan sistem keuangan modern meskipun tidak punya rekening bank. Hal ini sejalan dengan misi pemerintahan Indonesia untuk memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat, bagi semua lapisan masyarakat. Yang ketiga, ada manfaat besar bagi pelaku usaha seperti UMKM yang kini lebih mudah menerima pembayaran digital, sehingga transaksi menjadi lebih aman dan peluang pasar menjadi semakin luas. Bayangkan sebuah warung kopi sederhana kini bisa menerima pembayaran QRIS dari pelanggan tanpa harus repot menyediakan uang kembalian. Namun, tentu ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu bijak dalam menggunakan finansial teknologi.
Kemudahan transaksi ini jangan sampai membuat kita boros. Sebaliknya, memanfaatkan fintech untuk membantu kita lebih disiplin lagi untuk mengatur keuangan. Misalnya, gunakan catatan transaksi di aplikasi untuk melihat pengeluaran bulanan, ataupun menggunakan fitur dompet digital untuk menabung. Yang terakhir, kita bisa melihat bahwa fintech termasuk Dana bukan hanya sekedar tren semata. Ini adalah bagian dari masa depan keuangan Indonesia. Dengan semakin berkembangnya teknologi, bukan tidak hanya mungkin kita akan melihat lebih banyak inovasi seperti pembayaran berbasis AI, investasi mikro yang lebih mudah, sehingga integrasi dengan layanan internasional. Jadi kesimpulannya, Dana adalah contoh nyata bagi kehidupan sehari-hari. Semoga dengan penjelasan ini kita bisa lebih memahami pentingnya finansial teknologi serta lebih bijak dalam memanfaatnya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Saya ucapkan terima kasih. Jika kalian menyukai video ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan boleh di-share teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.